Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 29 di surah Al-Qalam ayat 42 sampai habis, sampai terakhir ayat 52. Tapi kita baca ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Hari disingkap betis, itu betis Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, dan mereka diseru untuk sujud, maka mereka pun tidak mampu untuk sujud. Perhatikan tafsir di bawah. Yauma yukshafu an sakin ay yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Yashtaddul amru wa yas'abu hauluhu. Pada hari kiamat itu perkara menjadi semakin dahsyat. Hauluhu, huru-hara pada hari kiamat itu akan semakin sulit kondisi ketika itu. Wa ya'tillahu ta'ala li faslil qada'i bainal khalaiqi, dan Allah Subhanahu wa taala pun datang untuk memutuskan keputusan di antara makhluk. Fayukshafu an saqihil karimati allati la yushbihuha syai'un, maka disingkaplah Sakihil karimah, betis Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak ada satupun yang serupa dengannya. Keimanan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beriman kepada nama dan sifat, hindari empat perkara. Yang pertama apa? Tashbih, tamtsil, menyerupakannya. Ya. Yang kedua, takyif, ya, membagaimanakannya, menghayal bagaimananya. Itu bukan urusan kita. Kewajiban kita menetapkan tanpa menghayalkan bagaimana modelnya. Yang kedua, takyif, bertanya bagaimananya. Yang ketiga, tanpa takwil, tanpa memalingkan maknanya. Ya, memalingkan maknanya dari asalnya. Kemudian yang keempat, tanpa ta'til, tanpa menolak. Ya Allah yang tetapkan. Allah yang tetapkan. Taib. Perhatikan di sini tafsir disebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi subhanahu wa ta'ala. Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin, maka setiap orang mukmin laki-laki maupun perempuan akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan, maka tersisalah orang yang sujud kepada Allah di dunia ini itu karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar supaya mendapat pujian manusia. Fayadhhabu liyasjuda, dia pergi untuk sujud. Fayauda dhahruhu tabaqan wahidan, maka punggungnya itu tidak mampu untuk bengkok, untuk turun sujud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi apa dalam ayat wa yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, dipanggil untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud. Walaupun di dunia dahulu mereka sujud, tapi karena tidak ikhlas, riya dan sum'ah, maka mereka dihukum al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Zahirnya sujud tapi hatinya tidak. Dia sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Maka nanti di hari akhirat ini punggung tidak bisa bengkok. Ini belakangnya, punggungnya tidak bisa bengkok. Ya, orang mau sujud bagaimana? Dikasih bengkok punggungnya, turun. Adapun orang beriman, laki-laki maupun perempuan, yang memang dahulu sujud karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisi Allah, ketika disingkap betis Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya sujud. Seluruhnya akan sujud. Ini tafsir, ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tentang penafsiran sifat as-saq ini. Kemudian bagaimana kondisi mereka ini? Sudah tidak mampu sujud. Khashi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan, kerendahan. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun, dahulu mereka di dunia yud'aun, mereka diseru untuk sujud dalam keadaan mereka salimun, masih sehat, mampu untuk sujud, mereka tidak mau. Atau dia sujud tapi riya dan sum'ah. Perhatikan tafsirnya di samping ayat 43. Khashi'atan absaruhum ay munkasiratan absaruhum. Itu pandangan-pandangan mereka itu tertunduk. La yarfa'unaha, mereka tidak angkat. Ya, tertunduk ke bawah, mereka tidak angkat. Saking dahsyatnya ya kondisi ketika itu. Mereka paham betul apa yang akan mereka dapatkan setelah itu. Tertunduk. Ya jangankan di akhirat ya. Kita saja di dunia itu coba lihat penjahat-penjahat itu. Penjahat semakin jahat kejahatannya pasti dapat. Bagaimana firman? Mau koruptor, mau apa, luka, mau ya pabegal apa semua, kalau dapat tunduk. Dia suruh tunduk. Apalagi nanti di hari akhirat, naudzubillah. La yarfa'unaha, mereka tidak angkat pandangan tersebut. Tarhaquhum dhillah ay taghsyahum dhillatun syadidatun min adzabillah. Mereka diliputi oleh kehinaan yang sangat, yang merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun ay wa qad kanu fid dunya yud'auna ila as-salati lillah wa ibadatihi wa hum as-sihha'u qadiruna 'alaiha fala yasjuduna ta'azzuman wa istikbaran. Dahulu mereka di dunia mereka diajak, diseru untuk salat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, beribadah kepadanya, melakukan amalan saleh. Wa hum salimun, dalam keadaan mereka sehat, mampu mewujudkan ibadah tersebut, melaksanakan ibadah tersebut. Fala yasjudun, mereka tidak mau sujud. Mereka tidak sujud, kenapa? Ta'azzuman, merasa besar. Ya, wastikbaran, dan sombong. Ya, ta'azzuman, mereka membanggakan diri mereka, bersombong. Apa definisi al-kibr? Batarul haq wa ghamtun nas. Kadang tergabung dua-duanya. Disuruh untuk sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Plus dia rendahkan orang yang menyampaikan nasihat tersebut. Itu mengerikan. Kalau satu saja sudah ngeri, apalagi
dua-duanya bergabung, berkumpul pada satu orang. Ya. Di satu waktu bersamaan dia tolak kebenaran plus dia meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Oh, ini mengerikan. Dan ini banyak. Baik. Kalau yang ngomong orang, wah apa ini, tidak ada detailnya. Tamatan SMP, tamatan SMA, tidak ada detailnya. Begini, macam-macam. Padahal dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Dia sampaikan Tauhid. Yang disampaikan akidah yang lurus sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat. Mereka gabung dua kesombongan. Mereka tolak kebenaran karena sebelumnya dia sudah remehkan, rendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut dari awal. Ini mengerikan. Jadi dahulu mereka sudah diajar, disuruh sampai dakwah kepada mereka. Dalam keadaan mereka mampu, sehat, kuat. Pada puncak kekuatan, puncak kesehatan, bersama dengan itu mereka tidak mau. Sombong, istikbaran, kibar. Na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat mengancam, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Biarkan diriku dan orang-orang yang mendustakan ucapan ini itu Al-Qur'an. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Istidraj itu Allah kasih tangguh, ya, kasih nikmat dalam keadaan dia berada di atas dosa dan maksiat, di atas pelanggaran. Itu istidraj namanya. Jadi fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits ay fadharni ayyuhar rasul wa may yukadzibu bihadzal qur'an fa inna alayya jazaa'ahum wal intiqama minhum. Biarkan diriku wahai Rasul dan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saya dengan mereka. Yang mendustakan apa? Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Ya, biarkan diriku dan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Karena sungguhnya kewajibankulah jazaa'ahum, membalas mereka. Membalas perbuatan mereka, pelanggaran mereka, dan wal intiqama minhum. Dan sudah keharusan atasku itu untuk menghukum mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ay sanamudduhum bil amwali wal auladi wan ni'ami istidrajan lahum min haitsu la yash'uruna annahu sababun li ihlakihim. Kami akan akan bentangkan untuk mereka, hamparkan untuk mereka bil amwal, harta-harta, wal aulad, anak-anak, wan ni'am, dan nikmat-nikmat. Kami akan kasih mereka sebagai bentuk istidraj untuk mereka dari arah yang mereka tidak sangka bahwasanya itu merupakan sebab mereka akan dibinasakan. Jadi Allah kasih itu nikmat bukan karena mereka orang soleh, orang baik, tidak, malah sebaliknya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Al-Qur'an. Allah sanastadrijuhum, Allah kasih yang mereka suka, Allah kasih yang mereka inginkan dari nikmat-nikmat yang mana mereka tidak sadar itu mereka digiring, diarahkan kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebutkan di dalam sebuah riwayat, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abada ma yuhib
wa innahu ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seorang hamba apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai dalam keadaan dia berada di atas maksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Biarkan semakin jauh, nanti pas waktunya dikasih jatahnya, dikasih bagiannya. Oleh karena itu musibah di antara hikmahnya adalah agar hamba tersebut sadar, la'allahum yarji'un, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau tidak ada musibah, lancar terus pas waktunya, ya, naudzubillah, yang mengerikan. Oleh karena itu Allah bilang, biarkan saya dan orang-orang itu yang mendustakan Al-Quran, biarkan. Saya akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak sangka bahwasanya ternyata disitulah kebinasaan mereka. Dikasih. Tiba waktunya binasa. Wa umli lahum, dan saya akan beri tangguh kepada mereka. Wa umhiluhum wa utilu a'marahum liyazdadu ithman. Saya akan beri tangguh ke mereka, saya akan panjangkan umur-umur mereka agar mereka bertambah ithman. Apa i'rabnya ithman ini? Bertambah. Apanya bertambah? Dosa, berarti tamyiz. Coba, naudzubillah. Ini istidrajin, kasih panjang umurnya. Jangan kira itu kemuliaan dari Allah, jangan kira. Ya, ukuran kemuliaan bukan umur panjang, bukan banyak anak, banyak harta, bukan. Coba lihat di sini. Siapa yang Allah kasih harta? Siapa yang Allah kasih anak-anak? Siapa yang Allah kasih nikmat-nikmat? Siapa yang Allah panjangkan umurnya? Wa may yukadzibu bihadzal hadis. Orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang kafir. Allah kasih bukan karena Allah cinta kepada mereka, bukan. Itu istidraj. Biar mereka semakin menikmati kekufurannya, dosa dan maksiatnya, semakin takabur, semakin jauh dari Allah, pas waktunya selesai. Ya, kita sudah sebutkan ya tentang kisah sakaratul maut itu. Ya, orang beriman saja sakaratul maut berat, apalagi orang kafir. Malaikat yang cabut siapa? Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan dalam dan keras. Ya, itu sudah sakit. Jangan tanya setelahnya. Ditanya pertanyaan fitnah kubur, 3 pertanyaan, bisa jawab? Tidak bisa. Kasih lagi bagiannya. Sudah itu selesai? Tidak. Datang amalannya yang busuk, yang jelek dalam bentuk seorang yang busuk baunya, jelek rupanya. Teman, bukakan dari neraka, datang panasnya datang. Tidak ada. Dan setelahnya akan lebih mengerikan. Itu baru awal permulaan. Amin ya? Baik. Antum coba baca di akhir surah Yunus itu. Itu Fir'aun itu, pas ditenggelamkan itu. Itu taubat itu. Tapi taubat ketika nyawa sudah di mana? Tenggorokan. Di akhir surah Yunus sebutkan. Nah, diterima taubat lagi. Sudah. Oh, mengerikan itu Fir'aun itu. Dibukakan neraka pagi dan sore. Dirasa siksanya, disiksa di kuburnya. Ya. Di hari kiamat apa? Adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Hari kiamat perintahkan, masukkan ya pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam asyadal adab. Asyad, apa ini asyad? Isim tafdhil. Asyadal adab, adab yang paling pedih. Ini dibilang pengikutnya, jangan tanya Fir'aunnya ya. Ini pengikutnya, ini Fir'aun lebih-lebih lagi. Dia toloknya, dia bosnya. Jadi saya akan beri tangguh mereka, perhatikan, liyazdadu ithman, agar mereka bertambah
dosa dan maksiatnya. Inna kaidi matin, sungguhnya makarku itu sangatlah kuat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Inna kaidi bi ahlil kufri qawiyyun syadid. Sungguhnya makarku kepada orang-orang kafir itu sangatlah kuat, keras. Bayangkan ini mereka ini sengaja tidak dikasih teguran, dikasih. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam, kasih harta, kasih anak-anak, kasih nikmat, kasih lancar usahanya, kasih umur panjang, ya. Ya, mereka foya-foya mau melakukan dosa maksiat, jungkir balik, ya, sehat, jarang sakit, sakit pun cepat sembuh, rumah sakit nomor 1 pilih. Oh, jangan kira itu kemuliaan. Ya, inna kaidi matin, kata Allah. Sungguh makarku kepada orang-orang kafir sangatlah kuat. Ya, dahsyat. Sudah? Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau, wahai Muhammad, meminta kepada mereka ajaran, upah, sehingga mereka itu dalam keadaan dibebani maghram, utang, ya, maksudnya berutang, ya, terbebani dengan utang karena engkau meminta upah. Ayo perhatikan tafsirnya samping am tas'alu ayyuhar rasulu haula'il musyrikina ajran dunyawiyan ala tablighi risalati fahum min gharamati dzalika mukallafuna himlan tsaqila. Apakah engkau wahai Rasul meminta kepada orang-orang musyrikin ini pahala duniawi, pahala dunia, karena engkau telah menyampaikan risalah, sehingga mereka berada dalam gharamah, berada dalam tanggungan utang, mukallafuna himlan tsaqilan, mereka terbebani dengan beban yang sangat berat. Thiqal, ya, himlan tsaqilan, muthqalun. Ya, tentunya ini jelas. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta upah sedikit pun dari mereka. Sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya, in ajriya illa 'ala Allah, in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Tidak ada pahalaku kecuali atas Allah, atas Dia yang telah menciptakan diriku. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka memiliki ilmu tentang perkara gaib yang dengannya mereka menulis. Ai bal a'indahum, ada hamzahnya, ilmul ghaibi fahum yaktubuna anhu ma yahkumuna bih. Fahum yaktubuna anhu ma yahkumuna bihi li anfusihim min annahum afdalu manzilatin 'inda Allah min ahli al-iman bih. Ataukah mereka memiliki ilmu gaib yang mereka menulis tentangnya apa yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Apa itu yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri? Memberikan hukum untuk diri mereka sendiri, yaitu mereka afdalu manzilatin indallah min ahlil imani bih. Itu mereka katanya lebih atau yang paling afdal kedudukannya, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, atau lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dibanding orang yang beriman terhadap Allah. Ya, ini sangkaan orang-orang musyrikin. Sangkaan orang-orang musyrikin. Apakah mereka punya ilmu gaib yang dengannya mereka menulis hal tersebut? Tentunya tidak ada. Tentunya tidak ada. Baik. Jadi mereka memang kondisinya apa? Innama kanat haluhum hala mu'adinin zalimin. Jadi mereka itu, ya, mereka tidak punya ilmu gaib,
ya tentang hal tersebut. Mereka juga tidak dimintai upah ya atas dakwah Nabi SAW kepada mereka. Tapi mereka memang orang yang menentang, mu'anid, zalim, orang-orang zalim. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, falam yabqa illa as-sabru li adha'ahum. Tidak ada yang tersisa kecuali bersabar saja terhadap gangguan mereka. Taib. Wa tahammulu lima yasuru minhum, dan memikul beban apa yang muncul dari mereka, wal istimraru ala da'watihim, dan terus menerus mendakwahi mereka. Oleh karena itu setelahnya Allah lanjutkan, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Dan di sini hukum terbagi dua. Ada hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi dua, perintah dan larangan. Sehingga sabar terbagi menjadi tiga dengan dalil ini. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, ini hukum syar'i. Sabar dalam menghadapi takdir yang kita tidak senangi, ini hukum kauni. Dalilnya fasbir li hukmi rabbik. Tapi ketika dikaitkan dengan apa yang sebelumnya, ini berarti apa? Ini arahnya sabar dalam menghadapi orang-orang musyrikin. Sabar dalam mendakwahi mereka, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka. Dan ini mencakup semua ya, mencakup semua. Ya, sabar dalam menghadapi takdir, sabar dalam melaksanakan perintah. Dan itu perintah Allah, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada tauhid. Dia langsung disusul, fasbir li hukmi rabbik. Dan Allah ingatkan nabinya, wala takun ka sahibil hut, dan jangan engkau seperti sahibil hut, pemilik ikan. Maksudnya apa? Nabi Yunus bin Matta ya alaihi salatu wassalam, yang ditelan oleh ikan besar, masuk ke dalam perut ikan. Ya, singkat cerita, ini Nabi Yunus alaihissalam itu marah kepada kaumnya. Ya, tinggalkan kaumnya, kemudian naik perahu, naik kapal. Ya, ternyata kapal tersebut ya kelebihan muatan, ya, ditimpa gelombang yang sangat dahsyat di tengah lautan. Maka mau tidak mau harus dikurangi muatannya. Ya, mereka pun melakukan undian, qur'ah. Siapa yang dilempar ke lautan? Karena kalau tidak binasa semua, tenggelam semua. Diundi, berapa kali diundi, namanya Nabi Yunus terus yang naik. Alaihi salatu wassalam. Maka ya sudah. Ya, dilemparlah beliau alaihi salatu wassalam ke dalam laut. Setelah dilempar, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ya, orang bilang apa, ikan paus ya. Ya, ikan besar masuk dalam. Masih hidup. Nabi tidak mati. Nabi Yunus alaihissalam tidak mati dimakan ikan. Taib. Ya, jangan engkau seperti sahibil hut, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Idh nada wa huwa makdhum. Ketika dia menyeru, berdoa dalam keadaan dia marah. Makdhum itu karena kaumnya tersebut. Taib. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Seandainya nikmat dari Rabbnya tidak menyusul dirinya, maksudnya tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan dilemparkan di ara'. Ara' itu tanah tandus, tidak ada apa-apanya, dalam keadaan dia madhmum, tercela. Ini apa? Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Seandainya Allah tidak berikan nikmat kepada beliau. Tapi kan ceritanya tidak begitu ya. Akhir ceritanya apa? Nabi Yunus alaihissalam bertobat kepada Allah.
berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Terus bertasbih. Bahkan disebutkan seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak masuk dalam golongan orang-orang yang bertasbih, banyak bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan tersebut ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus bertaubat, menyadari kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doanya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya. Dia dilemparkan oleh ikan tersebut, ya, di sebuah pantai daratan yang di situ Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan makanan. Coba bayangkan tinggal di perut ikan. Coba bayangkan itu. Mau makan apa orang di perut ikan? Ya, kondisinya, capeknya, letihnya itu kurang ya asupan. Ya, Allah lemparkan ya dari perut ikan tersebut di tempat yang sudah lengkap ada makanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan manusia-manusia yang siap menerima dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ribuan orang. Bisa dipahami? Kita baca tafsirnya samping. Fasbir li hukmi rabbik ay fasbir ayyuhar rasulu lima hakama bihi rabbuka wa qadha. Bersabarlah engkau wahai Rasul terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdirkan. Wa min dzalika, dan dari hal tersebut perkara yang Allah sudah takdirkan, tetapkan, imhaluhum wa ta'khiru nusratika alaihim. Di antara perkara yang Allah tetapkan tersebut, Allah takdirkan tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka. Allah ulur, kasih tangguh kepada mereka. Wa ta'khiru nusratika, dan Allah akhirkan ya pertolongan untuk dirimu terhadap mereka, atas mereka. Paham ini? Allah suruh sabar. Karena Allah sudah sebutkan dari awal tadi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Berarti apa? Mereka terus menentang, tidak mau beriman dalam keadaan diberi nikmat, diberi panjangkan umurnya. Nabi Allah suruh sabar. Ya, terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kan tertunda kan? Tertunda lama. Ya. Diakhirkan. Tapi ingat, ya. Apa akhirnya? Apa akhir cerita orang-orang yang bersabar? Tidak ada yang tidak happy ending. Semua happy ending. Semua pasti berbuah manis. Semua pasti ya, ceritanya di akhirnya pasti keberhasilan. Bani Israel, semua umatnya para nabi dan rasul, ketika mereka bersabar, pasti Allah tolong. Ya, kalian baca di surah Al-Baqarah itu di juz 2. Ya. Itu para nabi, para rasul itu dan orang-orang beriman itu digoncang, diuji. Hatta yaqula rasulu mata nasrullah. Ya, sampai dikatakan kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Allah sebutkan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Sisa kita bersabar. Jadi fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Di antaranya adalah Allah kasih tangguh mereka dan Allah tunda pertolongannya kepada dirimu. Wala takun kasahibil hut. Hai, perhatikan, wala takun kasahibil huti wa huwa Yunus bin Matta. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Jangan engkau seperti sahibil hut, orang yang ditelan oleh ikan. Itu Nabi Yunus alaihissalam.
Bagaimana kondisi beliau? Fi ghadabihi wa adami sabrihi ala qaumih. Itu karena marahnya Nabi Yunus dan tidak bersabarnya beliau terhadap kaumnya. Sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ya, naik kapal, maka terjadilah apa yang kita sebutkan tadi. Beliau dibuang melalui undian yang sudah adil ya. Ini bukan settingan ya, memang seperti itu. Diundi naik terus namanya. Ya, diundi naik terus namanya. Maka mereka tidak ada pilihan kecuali membuang Nabi Yunus alaihissalam ke lautan. Karena kalau tidak tenggelam semua. Setelah dibuang maka ditelan oleh ikan yang sangat besar. Taib. Wala takun ka sahibil huti, jangan engkau seperti Nabi Yunus alaihissalam pada marahnya dia dan tidak sabarnya dia terhadap kaumnya. Maksudnya jangan contoh itu, jangan ikuti. Ya. Idh nada wa huwa makdhum hina nada rabbahu wa huwa mamlu'un ghamman taliban ta'jilal adabi lahum. Itu dalam keadaan ketika dia berdoa kepada Rabbnya, ini berarti ini sebelum masuk ke perut ikan ya mungkin. Itu ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, menyeru Rabbnya dalam keadaan dia dipenuhi ghamman, gundah gulana, meminta disegerakan adab untuk kaumnya. Ya, minta disegerakan adab untuk kaumnya. Taib. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, seandainya nikmat dari Rabbnya tidak menyusul dirinya, maksudnya dia tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan si tafsirnya, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih bi taufiqihi lit-taubah wa qabuliha. Itu seandainya dia tidak diberi nikmat dari Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah beri taufik dia untuk taubat. Itu kesalahan itu, ya. Itu kesalahan. Kenapa? Tidak bersabar. Ya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan untuk mendakwahi mereka. Ya. Taib. Allah beri taufik beliau alaihi salatu wasallam untuk bertobat wa qabuliha, dan Allah terima. Berarti apa ini? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk bertobat dari dosa-dosa, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan nikmat ini kalau kita syukuri, Allah kasih lagi nikmat, itu dengan diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu dialah At-Tawwab. Dialah At-Tawwab yang Maha memberi taufik kepada orang-orang yang terjatuh dalam dosa untuk bertobat, dan dialah Maha menerima taubat. Ya, apa yang mau kita sombongkan? Kita bisa tobat, hidayah dari Allah. Setelah kita tobat, Allah terima tobat kita. Subhanallah. Bisa dipahami? Taib. Ini nikmat dari Rabb. Inilah tafsir laula an tadarakahu ni'matun min Rabb. Seandainya Allah tidak kasih ini, la turiha lanubida bil ara, ay la turiha min batnil huti bil ardil fada'il muhlikah. Seandainya Allah tidak kasih nikmat untuk bertobat dan menerima tobat tersebut, maka beliau akan dilemparkan dari batnil hut, dari perut ikan itu ke al-ard, kepada daerah yang fadha, yang rata, tandus, tidak ada apa-apa, muhlikah, yang bisa membinasakan. Coba bayangkan, sudah lama di perut ikan, ya dilemparkan ke tanah tandus, tempat tandus, tidak ada apa-apa, mau makan, mau minum, tidak ada. Bagaimana kira-kira? Ini jika Allah tidak kasih nikmat, tapi subhanallah, Allah kasih taubat, Allah kasih hidayah untuk taubat, Allah terima taubatnya. Maka apa kita sebutkan tadi, dia dilemparkan dari perut ikan ke daerah yang sudah disiapkan makanannya. Allah tumbuhkan ya dari yakutin, sejenislah labu. Ya, boleh makan sehat, kemudian lanjut berdakwah. Allah sudah siapkan manusia-manusia yang ingin menerima dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Wa huwa madhmum wa huwa atin bima yulamu alaih. Itu dalam keadaan dia melakukan apa yang dia dicela atas hal tersebut. Ini ayat 50.
Ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkan dirimu dengan pandangan-pandangan mereka. Maksudnya menimpakan ain kepada Nabi alaihi salatu wasallam tatkala mereka mendengar az-zikr, mendengar Al-Qur'an. Taib. Dan mereka berkata innahu lamajnun. Ini orang gila. Ya, ini tidak asing lagi ya. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang gila. Nauzubillah. Coba lihat tafsirnya di bawah ayat 51. Wa iyyakadul kufaru hina sami'ul qur'ana la yusibunaka atau la yusibunaka ayyuhar rasulu bil ain libughdihim iyyaka laula wiqayatullahi wa himayatuhu lak wa yaquluna hasba ahwaihim innahu lamajnun. Jadi hampir-hampir orang-orang kafir ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an itu menimpakan dirimu dengan ain. Ain. Al-ainu haqqun. Ya, ini pandangan mata yang jahat. Ya, dia lihat seorang itu bisa langsung sakit. Dia lihat benda langsung rusak, hancur. Ya, al-ainu haqqun. Jadi hampir-hampir mereka menimpakan dirimu dengan ain, pandangan-pandangan mereka yang jahat. Libughdihim iyyaka, karena saking bencinya mereka kepada dirimu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dan melindungi dirimu. Itu hampir mereka. Ya, kadu kan hampir mereka menimpakan ain. Ya, karena pandangan-pandangan mereka kepada dirimu. Itu ketika mereka mendengar Al-Qur'an. Dan mereka berkata, ya, berikan lakop kepada Nabi SAW, innahu lamajnun. Sungguhnya dia adalah lamajnun. Betul-betul orang yang hilang akalnya. Orang gila. Taib. Ini kenapa Nabi dibilangnya seperti ini? Coba. Karena Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Karena Nabi menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi menyuruh mereka untuk meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Mereka bilang apa? Nabi gila. Coba lihat. Ini sikap mereka. Na'udzubillah. Jadi nampak kesombongannya ya. Ini. Ya, Nabi dibilangi orang gila plus dia tolak dakwah kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana mau diterima? Orangnya saya dibilang orang gila. Kalau sekarang tidak sampai dibilang begitu, tapi dibilang radikal, keras. Nah, bagaimana kamu terima itu dakwah kalau kamu dari awal kau sudah bilang radikal kita? Ya, keras katanya. Sedangkan Allah sendiri bilang, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, la a'budu terakhir lakum dinukum waliyadin. Itu ayat Al-Qur'an. Lalu keras dari mana? Bisa dipahami, itulah agama. Itulah Islam. Baik. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin." Dan dia tidaklah melainkan zikr, peringatan untuk al-alamin. Siapa huwa dimaksud sini? Ai wa mal Qur'anu illa mau'izatun wa tadhkirun lil alamin minal insi wal jinn. Jadi huwa kembali kepada Al-Qur'an. Ini kepada Al-Quran. Dan tidak ada Al-Quran itu kecuali mau'izah, nasihat, tazkir, peringatan untuk al-alamin, untuk alam ini dari kalangan jin dan manusia. Peringatan untuk kita semua, itu seluruh makhluk jin dan manusia. Taib. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Tidaklah dia kecuali nasihat dan peringatan untuk jin dan manusia. Taib. Ya, ini yang mereka bilang apa di sebelumnya? Ini adalah asatirul awwalin. Ya, Al-Quran katanya apa?
dongeng-dongengnya, cerita-ceritanya orang-orang terdahulu. Mereka dustakan Al-Quran, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya, taib. Ya Allah ancam, fadharni wa ma yukadzibu bihadzal hadis. Biarkan saya dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya akan istidraj mereka ya dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ya, selesai tafsir dari surah Al-Qalam. Insyaallah kita masuk di surah Al-Haqqah di pertemuan selanjutnya. Taib, sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.